Hai, bertemu dengan saya kembali, Bambang Hari. Sekarang kami akan sedikit membahas mengenai centrifugal compressor. Indikator-indikator output kinerja dari sebuah gas kompresor bisa diwakili oleh besaran-besaran yang ditunjukkan oleh proses parameternya. Oleh karena itu, kita perlu diamati secara cermat dan dipahami. Proses parameter yang kami maksud adalah pressure, temperatur, dan flow dari kompresor tersebut. Dalam mengoperasikan sekaligus mempelajari centrifugal gas compressor, operating proses parameter sangat penting. Tidak hanya dibaca lalu dicatat, namun juga perlu dipelajari dan dipahami. Pengetahuan akan proses parameter ini berguna untuk mendalami operasi dan evaluasi performance dari centrifugal gas compressor dan untuk perhitungan dasar performance. Dan juga perlu kita tahu bagaimana informasi tersebut bisa didapat, dihitung, diukur. Salah satu contohnya adalah perhitungan flow. Setelah selesai melihat video ini, silakan beri kami komentar di bawah, share kepada teman, dan jangan lupa klik tombol like untuk diskusi yang lebih jauh dan jasa-jasa training yang mungkin diperlukan. Anda bisa menghubungi kami melalui website di bawah layar ini. Terima kasih. Jadi kita akan mulai membahas mengenai proses parameter pada saat kita mengoperasikan gas kompresor. Nanti setelah itu kita akan juga belajar selanjutnya mengenai performance dari kompresor tersebut berdasarkan dari proses parameter yang kita baca. Jadi kita akan bahas ada tiga dulu yang sering kita baca dan kita lihat kalau kita mengoperasikan gas kompresor. Yaitu yang pertama adalah pressure atau tekanan ya. Satu tekanan. Kedua nanti kita bicara mengenai temperatur atau suhu temperatur dari kompresor. Yang ketiga adalah flow daripada kompresor tersebut. Ini tiga parameter yang akan sering kita temukan dan mencoba untuk mengartikan semuanya itu. Ada beberapa yang harus kita ketahui mengenai ini. Jadi tekanannya bisa dari suction, dari discharge, suhu juga sama, temperatur, suction, dan discharge. Lalu flow adalah aliran yang mengalir ke dalam kompresor tersebut, yang diproses oleh kompresor tersebut. Ya, seperti kita ketahui dalam sebuah kompresor ini, jadi yang kuning ini adalah turbin penggeraknya, biasanya sebuah turbin. Lalu dikoppel dengan kopling di sini. Lalu ini adalah kompresor. Biasanya ini ada pipa masuk ya, pipa suction. Dan yang kedua adalah pipa discharge, keluaran. Ya, jadi ini biasanya yang di parameter yang kita baca adalah biasanya temperatur pada suction yang masuk. Lalu tekanan, di discharge juga ada discharge temperatur dan discharge pressure. Lalu ada flow selalu diukur di suction. Yang paling praktis adalah yang banyak dipakai itu menggunakan orifice plate ya, orifice plate differential pressure metodenya ya, pressure. Nanti dipakai untuk menghitung flow. Nanti macam-macam kita akan bicara flow itu apa, satuannya segala macam di dalam modul ini. Yang pertama adalah tekanan atau biasanya
Singkatannya adalah P, ya. P itu dari pressure, bahasa Inggrisnya itu ya. Sering kita pakai nanti kalau mau ketemu P1, P2 adalah P suction atau P discharge. Lalu sebagai definisi, apa itu 1 PSI? 1 PSI artinya adalah ketika sebuah gaya itu menekan sebuah bidang sebesar 1 inch kuadrat, 1 inch luas, maka bidang tersebut akan mengalami tekanan 1 PSI. Satuannya adalah 1 PSI. Singkatan dari pound per square inch atau PSI. Ya, ini adalah tekanan. Lalu tekanan itu akan menimbulkan gaya ya menuju ke semua arah. Artinya tergantung daripada bentuknya ya ke arah semua dinding di dalam ruangan tersebut. Makanya bisa berubah misalnya sebuah ban gitu ya, bisa ban itu tekanannya kira-kira 25 sampai 34 PSI pound per square inch. Lalu bisa juga yang ekstrim seperti ini, botol oksigen atau nitrogen ya, oksigen atau nitrogen, tabung botol besi ini tekanannya bisa sampai 3000 PSI. 3000 PSI itu kira-kira hampir 200 bar ya. Tinggi sekali ini bahaya sekali. Makanya dalam handling akan perlu ekstrim caution ya, karena ini tekanan tinggi. Lalu apa hubungannya antara tekanan dengan massa ya? Kita semua tahu ya kalau kita mau beli LPG gitu ya. Kalau dia massanya artinya isinya masih banyak ya, massanya lebih berat ya. Dan biasanya dia berhubungan dengan tekanan ya. Jadi tabung satu volumenya sama 1/2. Karena P1 lebih rendah daripada P2 ya, P1 lebih rendah daripada P2, maka jumlah gasnya secara massa, secara berat juga lebih kecil. Itu kira-kira hubungan antara tekanan dengan massa. Lalu apa hubungan antara tekanan dan temperatur? Kalau kita punya satu tabung bertekanan sama gitu ya, lalu dia awalnya sama, lalu dia di-apply sebuah heat, dipanasin gitu ya, makanya tekanannya akan naik. Ya, tekanannya akan naik dari yang tabung pertama atau yang kedua. Jadi sebenarnya secara volume dia memang tidak berubah, tapi tekanannya bisa naik. Ya, ini karena molekul-molekulnya semua bergerak, yang bukan membuat tekanan jadi lebih tinggi. Lalu apa satuan-satuan tekanan yang sering kita temukan di dunia ya? Ada yang modelnya matrix, ya, ada yang US, ya, ada yang mercury, ada yang water ya, tinggi permukaan air. Lalu ada atmosfer itu ya. Ini kita bisa lihat juga dari internet. Jadi metrik itu biasanya bar, ya, kilopascal. Ya, itu biasanya metrik, kita jarang pakai. Tapi ada yang menggunakan itu. Lalu yang yang US system itu PSI ya. PSI pound per square inch. Pound per square foot kadang dipakai, tapi ini jarang. Lalu mercury ya, itu biasanya yang kecil-kecil. Jadi ketinggian dari tekanan hidrostatik ini. Dan inch water itu tekanan kecil ya, 100 inci water column. Jadi tinggi permukaan air yang setinggi berapa inci, itu artinya dia tekanan di dasarnya adalah sebesar tinggi permukaan itu. Atmosfer ya, kita akan bicarakan atmosfer itu apa. Itu tekanan di muka bumi sini ya. Muka bumi itu meskipun kelasnya tidak ada tekanan, tapi makanya kita bisa bernafas ya, karena ada tekanan di lapisan bumi ini.
Lalu saya coba mau coba ngambil apa namanya tuh tambahan data ya dari beberapa unit ya, satuan. Lalu konversinya seperti apa? 1 bar itu kira-kira 14,7 psi ya, 14,5 itu kan udah pada tinggi permukaannya. Lalu apa namanya, KPA 1 bar itu 100 KPA ya, nanti kalau ada waktu. Tapi yang tes sering dipakai adalah nanti seringnya adalah PSI. Barometrik saya dipakai. Milimeter Hg sering-sering juga dipakai ya. Milimeter Hg ke milimeter water air nanti tinggal apa namanya dikalikan 13 poin berapa ya, berarti adaksa 13,6. Lalu selanjutnya adalah kita bicara mengenai tekanan gauge dan tekanan atmosfer absolut maksud saya. Jadi kita tahu bahwa di dalam lapisan bumi ini ada atmosfer namanya. Atmosfer. Jadi ini udara, ini pertekanan. Ya, atmosfer itu tekanan udara di sekeliling kita. Biasanya tergantung ketinggian tempat terhadap bumi. Makin tinggi lokasi, semakin kurang tekanannya. Ya, kalau kita naik ke gunung, itu tekanan udaranya akan lebih kecil ya. Orang bilang lebih tipis ya. Sebenarnya tekanannya lebih rendah dari pada kalau kita bandingkan dengan kita yang ada di apa namanya di dekat laut ya, di darat ya. Lalu tekanan udara untuk ketinggian sea level ya. Jadi satunya ada sea level. Artinya itu 0 foot ya, ketinggian 0 itu sea level. Itu 14,73 ya. Disebut namanya absolute ya. Dan kita akan bicara apa itu absolute pressure. Jadi kita ini seakan-akan nggak ada tekanan, teman, sebenarnya ada tekanan kita ini di bumi kita ini. Lalu kita bicara mengenai tekanan gauge ya, dan tekanan absolut. Gauge ini adalah apa namanya, pressure gauge ya, pressure gauge. Gauge yang untuk mengukur tekanan atau pressure gauge. Ya. Jadi ketika jarum pada pressure gauge ini menunjukkan 80, artinya itu adalah 80 PSIG ya, atau 80 pound per square inch gauge. Banyak yang gauge-nya tidak ditulis, tapi kalau namanya PSI itu artinya PSI gauge ya. Itu adalah tekanan gauge. Jadi kalau kita baca dari pressure gauge tertentu itu adalah PSIG. Ada yang ditulis lengkap, ada yang tidak. Lalu untuk tekanan atmosfer, jadi kalau gauge ini dipasang di lokasi yang tekanan barometriknya adalah 44,7 absolut ya, maka tekanan absolutnya adalah ditambahkan 80 ditambah 44,7 artinya 94,7 PSI absolut atau 94,7 pound per square inch absolut ya. Jadi ini akan sering kita pakai nanti pada saat perhitungan PSIA itu apa maksudnya. Jadi ada tekanan, kalau ini ada pipa tekanan 80 PSI di sini. Jadi tekanan absolutnya adalah ditambah 14,7. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa pada saat pressure gauge dihubungkan dengan udara luar, ini tidak disambung ke pipa kemana-mana ya, geletak gitu aja, maka akan menunjukkan harus zero ya, PSIG atau 0 pound per square inch gauge. Jadi sebenarnya itu tekanannya ada, cuman untuk gauge dia dianggap 0. Jadi 0 ini artinya menunjukkan tekanan atmosfer ya, 0 PSIG. Kita semua tahu bahwa itu sebenarnya itu ada tekanan ya, kecuali di ruang angkasa atau di jauh dari bumi. Lalu nextnya kita bicara mengenai temperatur ya. Temperatur ini adalah gambar temperatur gauge seperti itu ya. Temperatur dan konversinya ada beberapa ya. Satuannya ada yang Fahrenheit, ada Rankine,
Fahrenheit, Kelvin, ada Kelvin, ya, ada Celsius. Ya. Nanti kita akan banyak pakai itu, karena Amerika banyak pakai Fahrenheit, di Eropa mungkin banyak pakai Celsius ya, atau Asia pakai Celsius. Jadi ini perbandingannya kira-kira ya. Jadi kalau namanya hubungan Celsius dengan misalnya Rankine itu ya. Jadi 0 Rankine itu sama dengan minus 458,87 atau mungkin minus 460 lah ya, minus 460 Fahrenheit atau minus 273 Celsius ya. Jadi kalau kita balik, artinya kalau kita punya Fahrenheit-nya 0, Rankine-nya adalah 460 ya, 49 kurang dikit lah, 460. Jadi sorry. Kalau 60, ya betul, kalau 0 berarti ditambah 460 ya. Jadi 0 derajat pada saat ice point ya air membeku itu sama dengan 460 derajat Rankine. Ini disebut namanya nanti ya absolut temperatur. Absolut temperatur itu minus 460 Rankine. Jadi nanti kita akan sering ketemu dengan namanya absolut temperatur ya. Dalam rumus-rumus selalu diminta itu adalah absolut temperatur dalam Rankine ya. Rankine, sehingga yang dimasukkan adalah temperatur F ya, derajat F yang sering kita baca di temperatur gauge itu ya di lapangan. Kita tambahkan 460 kalau kita ingin masukkan dalam rumus-rumus yang diperlukan. Ya. Jadi asal dari mana? Tadi kita sudah belajar. Absolut temperatur hanya dipakai di perhitungan engineering ya, untuk performa kompresor. Jadi ini skalanya supaya tidak lupa aja ya, bahwa 0 derajat air mendidih itu sama dengan 460. 0 derajat Fahrenheit itu adalah 460 Rankine ya. Jadi kalau dia lebih tinggi dari 0, tinggal ditambahkan saja tambah 460. Next, nanti kita akan bicara mengenai volume ya. Volume, selanjutnya kita akan bicara mengenai flow rate ya. Tapi awalnya adalah kita memahami apa itu volume. Ya, volume kita semua tahu ya. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Volume kalau volume kotak ya. Tadi kira-kira bicara namanya tekanan dalam satu volume akan menghasilkan gaya ke semua arah yang sama. Jumlah masanya juga akan tergantung daripada luas volume ruangannya. Terus makin banyak ruangannya berarti dia makin banyak untuk sebuah tekanan tertentu. Nextnya kita bicara mengenai apa itu flow rate ya, atau debit atau rate, atau kadang harus kita bicara flow gitu ya. Coba kita ingin bahas sedikit. Jadi flow rate pada fluida liquid atau gas fluida itu sesuatu yang mengalir namanya fluida. Jadi bisa liquid bisa gas. Adalah jumlah volume per satuan waktu. Ya. Ini contohnya ya, kalau liquid bisa namanya kubik meter per jam, bisa galon per menit, bisa barel per day. Lalu kalau gas itu kubik feet per menit, kubik feet per detik juga bisa. Tapi kita tahu bahwa gas itu volumenya itu tergantung daripada pressure. Ya. Jadi kalau volumenya 1 kubik feet, kalau tekanannya lebih tinggi, dia jumlahnya lebih banyak gas itu. Ya, jadi kalau liquid itu tidak ada faktornya, ya, karena dia tidak bertekanan biasanya dia bertekanan, diukur dalam kondisi tekanan normal.
Flow rate gasnya agak unik ya. Dia bisa diukur dengan kondisi actual ya. Kita tahu kalau ada gas di dalam pipa, volumenya berapa, kita akan tanya lagi, dia temperaturnya berapa, dia tekanannya berapa. Ya. Jadi itu namanya diukur dengan cara actual, kondisi actual, apa adanya. Ya, tapi masih dipertanyakan tekanannya berapa, lalu temperaturnya berapa. Ya, karena gasnya itu akan jumlahnya akan berbeda. Lalu yang kedua adalah diukur pada kondisi standar. Ya, nanti kita akan bicarakan apa itu standar. Oke, kondisi actual adalah flow rate dalam tekanan dan temperatur yang kondisi actual dari pipa yang pengukurannya. Ya. Jadi agak sulit ya kalau kita bicara mengenai misalnya jual beli gas gitu ya, akan sulit mengkuantify ya, menghitung itu gasnya ada berapa banyak gitu ya, karena di pipa tersebut ada sekian volume jelas, tapi tekanannya berapa, kalau tekanan naik seperti gimana, kalau tekanan turun bagaimana, kalau temperatur naik seperti apa. Jadi ini yang dipakai nanti untuk perhitungan-perhitungan engineering. Ya. Jadi satuannya bisa apa namanya ACFM ya, atau singkatannya adalah ya satuan flow actual ini ada ACFM, artinya adalah actual cubic feet per menit ya. Ada dihitung per jam ya, actual cubic per jam ya. Atau sering juga ditulis CFM ya. Ya, CFM aja gitu. Itu artinya adalah actual karena CFM selalu harus diikuti dengan tekanannya berapa dan temperaturnya berapa. Lalu yang biasa dipakai di pengukuran di oil and gas itu adalah flow rate gas yang sering digunakan adalah kondisi standar ya, kondisi standar. Ya, artinya adalah flow rate yang tekanan dan temperaturnya yang diukur dengan kondisi pressure dan temperatur standar, yaitu 14,7 tekanannya dan 60 derajat Fahrenheit. Jadi semua dikonversi. Kalau kita punya mengukur flow rate gas di dalam pipa yang tekanannya 500, temperaturnya 120 F gitu ya. Nah, itu nanti akan dikonversikan dulu seakan-akan dia tekanannya menjadi 14,7 dan temperaturnya 60, baru volumenya diukur. Nah, baru itu namanya bisa semua orang akan mengakui gimana cara menghitungnya. Ya. Satuannya adalah ada standar cubic feet daily atau per day ya. Singkatannya adalah SCFD. Orang suka, teman-teman dari praktisi itu banyak menyingkatnya SCAF ya. SCAF itu cubic feet per day, standar, S-nya itu standar ya. Lalu ada M, ada juga M. Jadi M itu adalah MCFD. M itu adalah pengganti huruf Romawi. Huruf Romawi itu M itu 1000 ya. Jadi dia thousands ya. Adalah artinya thousands standar cubic feet per day. Ya. Kalau banyak bisa namanya MM. Jadi M kalau dijajar 2 namanya juta. Ya. Juta standar cubic feet per hari yang kita sering baca-baca di literatur itu adalah literatur ya. Itu adalah ini ya, atau di koran-koran gitu ya. Produksi gasnya adalah sekian mmCFD. Artinya adalah million standard cubic feet per hari ya. Jadi kalau misalkan 1 mm SCFD itu adalah ya
10 atau 1000 M CFD. Ya. Jadi kalau 1000 M CFD artinya 1 mm. Ya, itu. Jadi kalau 0,5 mm artinya adalah 500. Ya. Ya, 500 M. Ya. Karena M itu 1000. Banyak dipakai di custodimeter atau satuan pengukuran lapangan yang banyak di peralatan ukur. Ya. Jadi semua pengukuran itu keluarannya adalah MMCFD. Dia tidak pernah hitung berapa CFM gitu. Karena itu akan menjadi standar pengukuran yang sama. Jadi secara ringkasan aja ya, bahwa SCFD adalah standar cubic feet per day, adalah jumlah aliran yang diukur pada tekanan dan temperatur standar. Standar itu 14.7 absolut ya, dan 60 derajat Fahrenheit. Yang kedua adalah konversi ya. Jadi tetap aja ada konversinya ya. Ya, makanya kalau kita bicara dari SCFM menjadi ACFM, ya, S itu standar, A itu actual, selalu ada faktor temperatur, ya, pressure, temperatur, dan Z, compressibility factor. Ya. Sama kalau dibalik, ya, antara dari MM ke ACFM, ya, berapa ACFM itu dari MM-nya berapa, ada faktor temperatur, ada faktor P1, tekanannya ya, ada Z-nya. Ya. Jadi tetap aja kalau nanti kita ketemu, kalau semua pengukuran yang dalam di instrumen itu selalu ketemunya adalah SCFD. Ya. Jadi jangan kalian ditanya, kalau tanya berapa CFM itu, tinggal dikonversi pakai rumus ini. Ya. Ya, jadi kalau saya ringkas ya, dari flow rate gas ya. Yang pertama adalah di dalam mempelajari centrifugal compressor performance ya, kedua satuan flow tersebut akan digunakan baik ACFM maupun MMCFD. Makanya kita perlu tahu dua-duanya. Ya, kita perlu dua-duanya karena suka nanti ditanya ACFM-nya berapa ya dari MMCFD. Yang kedua adalah untuk practicality pengukuran gas dalam pipa digunakan satuan SCFD ya. Seperti misalnya pengukuran dengan orifice plate ya. Orifice plate itu nanti keluarannya adalah jumlahnya dihitung dalam standar ya, standar. Lalu standar internasional untuk pengukuran gas, aliran gas yang digunakan worldwide ya, di dunia manapun. Jadi kalau kita jualan gas dari suatu negara ke negara lain, itu semua mengacu kepada ukurannya adalah AGA3 ya. AGA3 itu singkatannya American Gas Association Report nomor 3 ya. Ini adalah sebuah aturan yang diakui seluruh dunia bahwa untuk mengukur gas itu ketemunya MMCF standar SCFD itu yang menggunakan, kalau yang menggunakan orifice plate menggunakan ini semua ya. Sehingga semua negara tidak ada sebuah cara ngitung yang berbeda-beda. Jadi ini sebagai gambaran awal saja ya, bagaimana cara ngitung gas flow di dalam orifice ya, yang diatur di dalam angka 3 ya, angka 3 American Gas Association Report nomor 3 ini. Jadi flow ya, flow standar ya, MMCFD, MCF ya per jam, NSNM, SCFH kadang-kadang dipakai per jam ya. Nanti tinggal dikalikan 24 aja per hari. Jadi ada namanya ini C prime. Jadi C prime itu
apa namanya, saya mencoba ini C prime ini. C prime ini C aksen lah ya. C aksen. C aksen itu adalah orifice factor. Lalu kita tahu di dalam orifice, di dalam apa namanya, orifice plate ini ya akan ada orifice dipasang di sini, lalu ada aliran ke sana, lalu diukur nih delta B-nya dalam ukuran namanya water column ya. Jadi kalau ada gas mengalir gitu, lalu lewat orifice ukurannya berapa segala macam, nanti ada hitung-hitungannya. Dia terjadi ada delta P berapa. Pada delta P itu akan dimasukkan di sini. Ya, masukkan di sini. Lalu dikalikan dengan PF. PF itu adalah pressure di pipa tersebut. Absolut ya. Diminta selalu absolut di sini. Nanti di sini ini diisinya adalah absolut. Lalu dikalikan, diambil akarnya. Lalu dikalikan C aksen, sehingga akan ketemu satuannya adalah apa namanya, standard cubic feet per jam. Biasanya awalnya seperti itu, nanti tinggal per hari dikalikan saja. Jadi kalau satu pipa mengalir ada orifice-nya, kita tahu C aksennya ya, kita bisa mengukur delta P-nya, kita tahu tekanannya, kita bisa mengukur gas tersebut yang sedang mengalir saat itu berapa per hari ya. Baik teman-teman semua, itu adalah kira-kira pengetahuan dasar. Saya tahu itu tidak begitu detail. Nanti pada saat yang lain kita akan bahas mengenai perhitungan-perhitungan lebih detail ya, seperti misalnya aga-adika seperti apa ya. Nanti kita akan, kalau ada waktu, kita akan akan bahas di dalam video yang ini. Terima kasih.